Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, mahasiswa PPG calon guru angkatan 2 tahun 2024. Dalam video ini, kita akan membahas praktik baik dalam pembelajaran IPAS, khususnya penerapan scaffolding pada zona perkembangan proksimal atau ZPD. Studi kasus ini diterapkan pada kelas 4 di SDN Putrajaya 4 dengan materi pengaruh gaya terhadap benda. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan syarat ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Sekarang, mari kita simak bagaimana pendekatan ini dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu ZPD dan scaffolding. ZPD, Zone of Proximal Development, adalah jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan seseorang secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Konsep ini diperkenalkan oleh Lev Vygotsky dan dalam pembelajaran, ZPD digunakan untuk memberikan dukungan atau scaffolding agar siswa dapat mencapai pemahaman atau keterampilan baru yang sebelumnya sulit dilakukan tanpa bantuan. ZPD menunjukkan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika siswa diberikan tantangan yang sedikit di luar kemampuan mereka tetapi masih dapat dicapai dengan bantuan. Interaksi sosial menjadi kunci utama dalam ZPD, karena melalui bimbingan, diskusi, dan kolaborasi, siswa dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai scaffolding. Apa sih scaffolding itu? Scaffolding adalah strategi yang digunakan untuk membantu siswa bekerja dalam ZPD mereka. Dalam konteks pendidikan, scaffolding adalah dukungan sementara yang diberikan oleh guru untuk membantu siswa menyelesaikan tugas yang sulit. Seiring waktu, dukungan ini secara bertahap dikurangi sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Hubungan antara ZPD dan scaffolding. Scaffolding adalah metode yang digunakan untuk mendukung siswa bekerja di dalam ZPD mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan sebagai kebutuhan siswa hingga mereka mampu mencapai potensi maksimalnya. Dengan scaffolding, siswa dapat mengembangkan keterampilan baru yang sebelumnya sulit dicapai, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian belajar, membangun koneksi antara apa yang mereka pelajari dan pengalaman nyata. Konsep ZPD dan scaffolding menekankan pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, interaktif, dan kolaboratif. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pada materi pengaruh gaya terhadap benda, SD kelas 4. Pemodelan, yaitu guru memberikan contoh nyata seperti meminta siswa menutup dan membuka pintu untuk menjelaskan konsep gaya. Pertanyaan pemandu, guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti apa yang terjadi pada benda saat diberi gaya, untuk mendorong siswa berpikir kritis dan menemukan jawaban. Selanjutnya ada petunjuk dan bantuan, di mana guru mendampingi siswa dengan penjelasan LKPD, membimbing diskusi kelompok, dan memberikan panduan saat menyusun puzzle atau menjawab soal. Dan yang kedua yaitu melakukan pengurangan dukungan bertahap, di mana guru mengurangi peran aktifnya saat siswa mulai mandiri melalui diskusi kelompok dan presentasi. Selanjutnya ada hasil penerapan scaffolding yang telah dilakukan pada mata pelajaran IPAS materi pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, ada peningkatan pemahaman di mana siswa mampu mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda seperti gerak, perubahan bentuk, atau kecepatan dengan bimbingan guru. Kedua, materi menjadi lebih mudah dipahami melalui media interaktif seperti video dan puzzle. Kedua, keterampilan berpikir kritis melalui diskusi dan tanya jawab membantu siswa menganalisis situasi serta menjawab pertanyaan dengan lebih logis. Ketiga, kemandirian belajar. Dengan scaffolding bertahap, siswa mulai menyelesaikan tugas seperti mengisi LKPD secara mandiri. Keempat,
Kolaborasi, di mana kerja kelompok dalam menyusun puzzle dan diskusi meningkatkan gotong royong dan interaksi sosial siswa. Kelima, terjadi peningkatan motivasi dengan adanya aktivitas seperti ice breaking, reward berupa tepukan, apresiasi, dan penggunaan video membuat siswa lebih antusias. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ZPD. Di kelas 4 pada materi pengaruh gaya terhadap benda yang pertama, yaitu pada media pembelajaran, scaffolding diberikan sesuai speed siswa. Dimulai dengan eksplorasi awal, dilanjutkan dengan bimbingan menggunakan media berupa video, PowerPoint, puzzle, dan berakhir dengan tahap mandiri melalui LKPD dan evaluasi. Dukungan bertahap ini mendorong kemandirian siswa. Aplikasi pembelajaran berbasis proyek tentang pengaruh gaya dapat dikembangkan dengan membuat alat peraga sederhana untuk menjelaskan gaya dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat. Scaffolding juga bisa diterapkan melalui platform digital seperti forum diskusi online atau video instruksional untuk mendukung pembelajaran mandiri siswa. Kesimpulannya, penerapan scaffolding pada ZPT dalam pembelajaran IPAS materi pengaruh gaya terhadap benda tidak hanya membantu siswa memahami materi secara mendalam, tetapi juga membangun keterampilan penting seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kemandirian. Pendekatan ini dapat diaplikasi di berbagai konteks untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka, penting bagi kita untuk memberikan scaffolding yang tepat dalam zona perkembangan proksimal mereka. Memberikan scaffolding dalam ZPD membantu siswa mengatasi tantangan, membangun rasa percaya diri, dan menjadi pembelajar mandiri. Dukungan yang tepat mempercepat pemahaman dan memungkinkan perkembangan yang optimal pada peserta didik. Terima kasih. Sekian video praktik baik yang saya lakukan di SDN Putrajaya 4 di kelas 4 pada materi pengaruh gaya terhadap benda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.